kita kembali semangat lagi. Nah itu aja dari saya. Selamat menyaksikan. Sekali lagi selamat datang di Universitas Palangkaraya. Ibu Yesi, Bu Direktur. Semoga ada kali-kali berikutnya. Ya saya yakin sih ada gitu. Gak mungkin cuma sekali aja datang ke Palangkaraya. Saya yakin akan ada kali-kali berikutnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih untuk Bapak Ari Dirgantara atau Pak Dirga sudah. Iya, Pak Dirga. Dirga nggak pakai Gilang ya, Gilang Dirga. Oke, Pak. Terima kasih Pak Dirga sudah memberikan sambutan. Oke, sebelum kita masuk ke bagian yang kita tunggu-tunggu, kita foto bersama dulu ya, karena ini juga yang paling penting. Mumpung belum ke WC karena dingin atau apa ya biasanya. Oke, operator mungkin bisa foto bersama gimana nih posisinya? Bentar, nih tambahin logo yang tadi. Apa itu? Ada tadi kirim itu. Iya, sambil disusun. Gimana kira-kira? Ya mungkin Bapak Ibu dosen bisa ada panel nanti ada pusat. Pak Ari silakan, Pak Ari juga. Di depan meja supaya kelihatan. Oh iya. Ikut aja sini, nggak apa-apa. Ya perwakilan mahasiswa yang baris depannya. Baju Yang pakai baju gimana? pakaian muat aja. Terus ini di Iya nggak isi muat. Ya, tapi harus dorong ke belakang. Sudah dibenarin. Iya benar. terus apa? Saya punya ini bagus ya. Pas lebih kayak ya. 1, 2, 3. Saya belum ngeliat teman-temannya. Oke, jadi kamera siap. 3, 2, 1. Salam apa? Salam fisika kita. Siap. 3, 2, 1. Oke. Salam resiko. Oke, kamera siap. 3, 2, 1. Oke. Sama ini. Siap. Yang lain berdiri ya silakan. Merapat aja ke depan, nggak usah berdiri tapi iya. Ya, merapat yang penting kelihatan. Ya, ini pandang. Masuk aja sini, nanti di share. Di sini. 1, 2, 3. Oke, lagi. Guys, ini aja. Siap, 3, 2, 1. Oke, udah belah 3. Lagi 3, 2, 1. Ya, oke. Sabar. Yes. Ambil aja. Oke, siap 3, 2, 1. Oke. Ya baik, terima kasih. Iya, Pak Dirga langsung turun ya, turun gunung.
Oke, nah kita akan masuk ke bagian yang kita tunggu-tunggu, yaitu akan penyampaian berbagi sharing, pengalaman pengetahuan dan Boleh ada sebagainya. supaya Kenapa? relax lah. Mutar himne FIPA aja. Oh gitu. Nah, walaupun ada budir gak apa-apa. Oke, sesuai request dari Pak Wanet 3 ya. Oke, siap. Pak Wanet 3. Gak ada yang Nah, tidak ada. ya nanti aja. Iya, nanti baik. Iya, untuk apa namanya materi kita hari ini akan dibawakan oleh dua narasumber kita, yaitu Ibu Yesi dan Ibu Evi. Nanti untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya di akhir aja ya. Nanti kita gabung di akhir. Nanti untuk sesi pertama itu akan Basic apa? Basic. Cek. Connectivity. Oke. Iya, nanti dicek. Iya ya. Enggak, di YouTube ada. Syukurlah. Tapi Oke. ada Untuk penyampaian yang pertama itu adalah dari Ibu Yesi. Nanti dan yang kedua dilanjutkan dengan Ibu Evi. Nanti untuk masing-masing sesi itu adalah sekitar 20 menit, Ibu mungkin sekitar 20 menit. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Evi dan setelah itu akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab dan untuk moderator saya sendiri nantinya. Oke, baik. Yang pertama adalah dari Ibu Yesi. Kita cek dulu suara besar. bisa enggak? Oke. Waktu dan tempat. Bu Yesi, Silahkan. mohon diperkenalkan juga Albi. Siap. Izin berdiri ya. Iya, siap. Ya, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sore. Kurang lesnya nih mahasiswa. Selamat sore semuanya. Oke, baik. Pertama sebelum saya mulai acara, izin saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Wakil Dekan 3, Bapak Dirgantara, dan juga Bapak Wakil Dekan 1 ya, Pak Wahyu ya, yang sudah berkenan menerima kami ya, tim dari IPB dan UF ya, dan berbagi cerita ya. Terus terima kasih juga kepada Pak Yunus ya, yang sudah memberikan kesempatan kami 20 menit masing-masing ya. Lebih boleh ya Pak Yunus ya. Agak grogi nih, soalnya coba mahasiswa saya ini ya. Gantian ini ya. Dan oh ya, saya sampaikan ya, Pak Wahyu ini teman kuliah saya ya. Kami sama-sama di BMF nih Pak. Beri aplaus dulu buat Pak Wahyu ya. Hidup mahasiswa. Jadi intinya ini sebenarnya bukan share session, tapi ini kami difasilitasi untuk reunian. Terima kasih PR ya. Oke, sebelum mulai ya, biar kita santai. Mantun dulu boleh ya? Ya, jangan lupa cakepnya ya. Oke, ke Palangkaraya jangan lupa makan ikan. Ikannya ikan jerawat. Senang sekali bisa hadir di sini. Palangkaraya Fisik Talk jangan terlewat. Ya. Oke, baik, perkenalkan saya Yesi Widyasari dari Departemen Fisika FMIPA IPB, dan alhamdulillah bisa berkesempatan untuk menjadi dosen maupun pembimbing dari dua orang hebat di IPR ya, Pak Dirgantara dan Pak Yunus ya. Dan sore hari ini on behalf of IPB dan juga Almi ya, kami ya Bu Evi dan saya izin untuk sharing pengalaman kami yang mungkin saja nanti berguna bagi Bapak Ibu dosen fisika UPR dan terutama untuk adik-adik mahasiswa ya. Nah tadi ada pesan dari Pak Made untuk memperkenalkan apa itu Almi ya. Jadi adik-adik semuanya serta Bapak Ibu dosen, Almi itu adalah Akademi Ilmuwan Muda
Indonesia. Nah, ALMI ini adalah lembaga otonom yang didirikan oleh Pak Presiden, yang isinya adalah orang-orang muda. Kami masih muda kan ya? Masih muda ya? Belum pensiun ya? Nah, saintis-saintis muda yang diantaranya tujuannya adalah untuk mengembangkan scientific paper yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Bu Evi dan saya kami bergabung di ALMI sejak tahun 2020 ya. Jadi makanya tadi saya izin ke Pak Dirga mau dimasukkan ALMI ya. Tujuannya siapa tahu menginspirasi adik-adik semua, siapa tahu in the near future justru adik-adik yang berbicara di sini menggantikan kami on behalf of ALMI, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, nah mau tahu kan kampusnya Pak Dirga, Pak Wahyu dan Pak Yunus seperti apa, terutama Fisika IPB. Jadi perkenalkan ini adalah website Departemen Fisika IPB. Kami sangat senang jika bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu dosen Fisika IPR. Walaupun sebenarnya rasa-rasanya saya sudah berkali-kali ngisi acara di IPR ya, betul kan? Bukti bahwa kerja sama IPR sama IPB itu berkesinambungan, sustain ya, kasih plus dulu ya. Tapi baru kali ini bisa hadir di sini secara fisik ya. Oke, nah ini adalah website kami dan ini adalah Bapak Ibu dosen yang ada di Departemen Fisika FMIPA IPB. Di Departemen Fisika FMIPA IPB kami ada 3 divisi, yaitu divisi Fisika Teori, lalu ada Biofisika dan juga ada Applied Physics ya. Nah, siapa saja Bapak Ibu dosennya? Mungkin nanti adik-adik siapa tahu pada saat mau mengerjakan tugas akhir ini bekerja sama dengan Fisika IPB, atau adik-adik yang masih di tingkat 1 atau 2 ingin exchange students di kami juga silakan ya. Jadi di Theoretical Physics ada Pak Tony Ibnu Sumariada, lalu ada Pak Husin, ada Bu Sintiani, Pak Hindradi, Pak Fauzan serta Pak Jamil Husin. Saya yakin Pak Wahyu sangat kenal juga dengan Pak Fauzan, betul kan ya? Ya, karena kami satu angkatan ya. Nah, ini Biophysics ini paling ramai ini di Departemen Fisika masalahnya ya. Kalau memang hobi makan semua ya, apalagi makan ikan ya, makanya faktornya tadi pakai ikan ya. Oke, ada Pak Akhirudin selaku kepala divisi, lalu ada Bu Aisyah, lalu ada saya, Pak Agus Kartono, Pak Setianto, Bu Mercy, Pak Eru, serta ini adalah dosen baru kami, alumni kami juga, Ibu Anissa Salsabila ya. Lalu ada Applied Physics, ada Pak Ardian, Pak Herianto, Pak Irmansyah, Bu Siti Nikmati, Pak Mahfudin, Pak Irjama, serta Bu Rima ya. Jadi cukup banyak, ada 20 dosen. Tentu kami senang jika bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu di IPR. Nah, ini sedikit gambaran achievement dari Departemen Fisika IPB ya untuk tahun 2020. Alhamdulillah sudah ada 580 publication ya, dengan jumlah citasinya untuk tentang 2020 sampai sekarang itu ada di angka 7.375. Bagi kami ini suatu achievement ya. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu dosen yang ada di Departemen Fisika. Dan kami ada 3 study program ya, ada S1, S2 serta S3. Pak Dirgantara, Pak Yunus mau balik kampung ya? Oke ya. Nah, untuk S1 S2 kami sudah terakreditasi ASI ya, akreditasi internasional alhamdulillah, dan untuk keseluruhan study program sudah terakreditasi laksana ya. Dan ini adalah contoh dari achievements yang diperoleh oleh mahasiswa kami. Yang pertama itu adalah ini ada lomba poster ya yang dihadiri oleh mahasiswa kami yang dilakukan oleh Universitas Terbuka. Nah, ini juga ada di Kristi di sini. Nah, nih berdiri dong. Ya, nah ini salah satunya. Nanti kalau mau diskusi bisa. Lalu juga ada ONMIPA, medali perak bidang fisika, ada sama Rukson. Lalu ada honorable mention dan Pak Bagus serta Bagus Sadewo. Dan juga ini sama ya, ONMIPA untuk perak itu Bagus Sadewo serta perunggu dari FAD. Dan ini juga ada prestasi mahasiswa kami ya dalam ajang International Innovation Festival di Sabah, Malaysia oleh Raihan, Jessica, Fahmi dan Septi ya. Oke, nah tentu saja segala macam achievement yang ada di Departemen Fisika itu tidak bisa didapatkan dari dalam fisika saja ya.
perlu ada kolaborasi, perlu ada academic networking di sini. Nah, ini izinkan siang hari ini saya berbagi mengenai how to create and maintain your academic network ya. Nah, selebihnya ini mohon maaf disclaimer dulu, isinya foto-foto semua ya, karena biasanya malas ngetik ya, senang ngomong aja ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, yang pertama yang adik-adik harus lakukan untuk membuat networking itu, ini yang paling berat tadi. Masih ingat nggak di mekanika FS, FK, US, Yuta, masih ingat nggak? US sama Yuta besar mana? Ya, US apa coba? Maaf ya Bu Evi, kuliah fisika mekanika. US apa? Boleh nggak gue jam juga? Jangan dong, itu tidak boleh. Mahasiswanya apa itu US? Koefisien gesek statis. Kalau juga koefisien gesek kinetis. Besar mana US versus muka? Ya. Nanti kalau ada yang lihat US itu pasti selalu lebih besar daripada muka. Artinya apa? Untuk memulai sesuatu yang baru itu perlu usaha yang besar. Ya, nah oleh sebab itu ya, untuk adik-adik bisa membuat academic networking ya, yang harus ada dilakukan pertama kali adalah step out of your comfort zone ya, keluar dari comfort zone-nya, jangan terlalu nyaman dengan kondisi yang ada sekarang ya, apalagi jika belum punya jejaring. Nah, kenapa foto ini saya tampilkan ya? Nah, ini Mbak Evi, ini adalah kegiatan yang saya hadiri berdasarkan tugas dari ALMI ya. Ini adalah conference yang ada di Cina. Waktu itu ketua ALMI meminta saya hadir, dan sebenarnya saya malas hadir ke sana, iya kan? Pertama jalan jauh, nggak ada seafood seenak Palangkaraya, iya kan? Terus yang kedua, some point kan membayangkan, bisa nggak survive nanti di Cina gitu ya. Nah, tapi ya sudahlah, ingat, oke, step out of your comfort zone, jalani aja, dicoba. Ternyata di sana malah enak, ketemu teman, jejaring networking lagi, dan akhirnya malah asik untuk ngerumpi terus, ya kan? Sepanjang jalan ngobrol terus, dan sampai sekarang kami masih berusaha komunikasi. Beliau adalah peneliti dari Turki, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu inisiasi yang perlu ada dilakukan, ya, step out of your comfort zone. Termasuk ini juga, ya. Nah, kalau tadi kan ini saya ajak mahasiswa saya nih, jangan terlalu nyaman dengan kegiatan kampus yang itu saja, ya. Coba cari aktivitas yang lain. Contohnya di sini, ya, yang di atas itu adalah tamu kerja sama saya dari Belanda, ya. Dan padahal alasan saya saja, karena pada saat hari itu saya bentrok agenda, ya. Sedangkan saya harus menjamu beliau. Akhirnya saya sampaikan ke mahasiswa saya adalah, mau gak kalian menggantikan saya untuk jemput tamu saya di hotel, ya kan? Lalu temani main sesaat, nanti setelah selesai rapat saya temui tamu saya. Nah, awalnya nggak mau itu maksud saya. Nanti gimana ngomong bahasa Inggris panjang jalan gitu, ya kan? Tapi saya challenge, akhirnya nyaman terus, bahkan yang tadinya hanya jemput, akhirnya terus ikutan ngobrol sampai dari pagi sampai makan malam. Wah, hebat kan? Nah, kasih plus dulu buat Kak Rizky, ya. Itu salah satunya ya, bagaimana keluar dari comfort zone. Yang di bawah juga, ya. Nah, kalau yang di bawah ini adalah asesor ASIIN, ya. Asesor ASIIN biasanya setelah kegiatan kita jamu. Nah, ini saya juga mengajak mahasiswa saya, ayo kita temenin tamu kita, kalian belajar membuka jejaring kerja sama. Dan nggak masuk di sini ya, sayangnya ya. Ada satu, Rehan kenapa nggak ikut di sini, ya? Oke. Nah, ada satu ya mahasiswa saya, Rehan, akhirnya Pak Walter ini jadi pembimbing kedua S2-nya. Nah, itu salah satu manfaatnya ya. Oke, nah berikutnya adalah do benchmarking. Jangan merasa kita sendiri yang paling baik, ya kan, yang paling bagus. Kalau lihat dunia luar, ya kan, jangan merasa IPB aja paling bagus, UPR saja yang paling bagus. Contohnya saja ya, ini saya senang banget main ke Malang, ya. Bahkan saya sempat diprotes sama dosen-dosen senior pada saat kita memutuskan mau benchmarking kemana, ya. Karena saya tahu ada yang saya sayangi di Malang, makanya saya bilang kita benchmarking ke Malang ya Bapak Ibu. Diprotes itu awalnya. Ngapain ke Malang? Betul ya kan? Terus saya bilang, enggak, pokoknya saya tahu UM itu sedang hebat-hebatnya, naik prestasinya itu tinggi sekali.
Akhirnya kita benchmarking dan ternyata tahu dalemannya UM memang keren sekali, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan dan jangan sampai punya pakem bahwa kita yang paling baik gitu ya. Lihat dunia luar ya. Contohnya di sini saya juga ada ajak beberapa mahasiswa kita coba main ke NUS ya supaya dapat gambaran ya. Nah terus berikutnya ada Mbak Evi nggak ya di sini, coba cari mana Mbak Evi coba ya. Nah selain benchmarking ya dan attending conference ya, salah satu yang bisa dilakukan untuk keluar dari comfort zone itu adalah mengikuti scientific communities ya. Contohnya di sini adalah ini saya bersama teman-teman dari Fellow dari L'Oreal for Women in Science ya. Lalu yang di sisi sana itu adalah teman-teman dari ALMI. Nah, ada yang kenal nggak? Ya. Nah, di bagian bawah itu sudah banyak program ALMI sekarang kantornya di Kemendikti Saintek ya. Hah? Dengan apa? Prof. Yudi Dharma, Direktur Diseminasi, apa namanya ya? Diseminasi Saintek. Yo, ada lagi nggak yang kenal? Nah, Pak Beri Juliandi itu juga PLT Direktur Wilmawa ya. Nah itu dari networking seperti inilah sehingga nanti karir partner bisa terbentuk. Siapa tahu nanti kan ada reshuffle ya. Siapa tahu Bu Evi nanti ya. Bukan berbagi lantik ya. Ya. Oke, berikutnya, nah, embrace the power of social media. Gunakan sosial media. Ya, punya sosmed ya? Apa sosmednya? TikTok. Nah, TikTok, ya. Silakan gunakan sosmed, ya. Let people know about yourself, ya. Kalau generasi kalian pakainya IG, silakan pakai IG dulu nggak apa-apa. Tapi ada baiknya yang mulai tingkat 3 terutama tingkat 4 gunakanlah LinkedIn. Tahu LinkedIn? Ya. Nah, diikuti saja, itu banyak informasi-informasi berharga di situ dan juga banyak kesempatan-kesempatan untuk ikutan course segala macam. Ya. Oke. Nah, ini yang penting nih, ya, seek out of mentorship. Ya. Nah, biasakan mencari mentor. Mentor itu tidak selamanya dosen pembimbing, tidak selamanya. Saya dekat dengan Pak Dirgantara. Tadi Bu Evi nanya, Pak Dirgantara ini bimbingannya saya bukan? Bukan, ya. Tapi mentor saya. Nah, ya, bukan, ya. Nah ini juga saya bawa Kak Pristi, ya kan? Pristi bukan bimbingan saya, gitu, ya. Jadi broaden your horizon, ya. Jadi tidak semata hanya dengan dosen pembimbing saja. Jadi bukan berarti nggak mau mengangkat dosen pembimbing sebagai mentor ya, silakan. Tapi ada banyak kesempatan, silakan adik-adik mencari nyamannya dengan siapa. Ada Anda nggak di situ fotonya? Ada nggak? Ada nggak coba? Nih tuh, ya ada Kak Angga di situ, ada Kak Rahman juga di situ, ya. Nah untuk saya punya ada 4 mentor saya, terutama yang dari Indonesia itu adalah Profesor Jarwani dari Universitas Indonesia, lalu juga ada Profesor Husin Alatas. Pak Husin juga alumni loh, ya, gitu ya. Lalu juga ada Johan Sanders sama Marike. Nah, Johan Sanders sama Marike ini adalah memang pembimbing saya. Kalau Pak Husin bukan pembimbing TA saya, karena Pak Husin tadi kan dari Theoretical Physics, nah saya dari Biophysics, ya. Oke. And prepare for professional life, ya. Jika memang Anda ingin membangun akademik networking, jadi dari sekarang sudah mulai harus siap ya kalau ada professional life. Contohnya di sini saya membiasakan junior ya, mahasiswa-mahasiswa saya yang memang ingin maju ya sudah saya paksa tanda kutip ya untuk mulai terbiasa dengan dunia profesional ya, terutama dari kinerja ya. Kalau kita sudah komit untuk melakukan suatu aktivitas misalnya ikutan proyek A dengan target A, B, C, D pada waktu 1, 2, 3 maka usahakan dipenuhi begitu ya. Oke, nanti bahkan di sini jika adik-adik lihat di layar ya, yang di bawah ini kita sebenarnya pekan lalu, ini foto pekan lalu kami turun lapang ya, lalu ada waktu istirahat yang saya lakukan dengan tim adalah buka laptopnya, kerjakan lagi karena kita mau ikutan lomba dan harus sampai siang itu, betul ya? Tapi malah nggak mesti gituin, nggak ya, udah kuat ya. Nah itu juga dimanapun kita kalau diskusi ya diskusi saja.
nggak ada masalah. Oke, ya everywhere is your playground tadi. Nah, bagian terakhir ya, mudah-mudahan belum lebih dari 20 menit ya, Pak Yunus ya. Berikutnya adalah collaborate. Collaborate ini penting. Ada Mbak Evi nggak di situ? Nah, ini kan Mbak Evi perlu kita di mana itu? Tinggal karakteristiknya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita tidak pernah tahu kapan kita bisa memulai suatu kerjasama. Ya. Ya. Nah, foto yang tadi itu, ya. Wah, langsung diboikot ini Mbak Evi nih. Oke, ya. Nah, jadi foto yang paling kanan, ya, itu adalah foto kegiatan winner. Winner apa Mbak Evi kepanjangannya? Week of Indonesian Education and Research. Ya, jadi week of pekan untuk pendidikan dan riset kerjasama Indonesia dengan Belanda, dan biasanya bergantian tuh. Tahun kemarin di Belanda, tahun ini di Indonesia, tahun depannya lagi di Belanda. Nah, tahun kemarin itu di Belanda, alhamdulillah Bu Evi sama saya berkesempatan untuk hadir di sana, dan di kegiatannya ini adanya di Amsterdam, ya, Amsterdam ya, yang closingnya, ya. Oke, nah Amsterdam, dan di situ hadir salah satu diaspora kita. Beliau adalah Profesor Bayu, ya, orangnya sangat humble juga, ya. Bahkan saya tahu Profesor Bayu itu setelah Bu Evi ngobrol banyak dengan Profesor Bayu, dan ternyata dari ngobrol-ngobrol santai, padahal hanya santai saja, kenalan kita mau apa, berlanjut terus. Winner ini bulan September, ya, winner bulan September 2024. Lalu ternyata Pak Bayu benar-benar ingin follow up kerja sama IPB dengan Groningen University, karena IPB dengan Groningen University belum ada kerjasama. Beliau hadir itu ke IPB di bulan Oktober, ya. Dan di sini ada saya, Pak Bayu, serta ada perwakilan Wageningen juga, dan diterima oleh wakil rektor kita bidang kerjasama. Nah, dari obrolan itu, ya, Pak Bayu kemudian bilang, Bu Yesi, kapan nanti ke Belanda lagi, tolong hubungi saya, ya. Nanti kita bisa diskusi riset di kampus. Nah, ternyata, ya, Rizky itu datangnya tiba-tiba, betul nggak? Ya, saya bilang begini, nggak lama habis itu, saya dapat tawaran dari IPB untuk semacam soft visit. Saya sampaikan ke beliau, Pak Bayu, saya mau kunjungan ke Belanda, ya, ada kesempatan untuk visit, ya kan? Bisa nggak saya ke Groningen? Beliau berkenan. Saya seminggu di sana, ya, masuk ke lab, ya, kita kerja di lab. Makanya ini di bulan Desember cepat sekali kan? September, Oktober, Desember, gitu ya. Desember ke November akhir, ya. Dan dari situ ada kerjasama, ya. Dan bahkan ternyata nggak berhenti di situ saja, nggak berhenti hanya di foto saja, ya. Nah, di sana saya berkenalan dengan Daniel Parisi, ya, peneliti dari Groningen University yang bidang biopolimer. Oh, yuk kalau riset biopolimer, yuk gabung, ya. Nah, kita ngobrol, ternyata ada kesamaan. Lalu saya undang beliau untuk mengisi. Nah, di IPB juga ada fisik talk, ya kan? Kita sudah sampai seri ke-70, ya. Nah, ada fisik talks, ya, dan diisi oleh Pak Daniel Parisi, ya. Dan itu berkenan, itu sangat menarik. Nggak berhenti di situ, kolaborasi kita lanjutkan, ya. Insya Allah beliau hadir di IPB, yuk hadir ya, ikutan daftar kegiatan summer course-nya, ya. Ada tanggal buat, yuk Pak Dirgantara wajib ikut, ya. 23 sampai 29 Juni tahun ini, dan salah satu pematerinya, ya, adalah Pak Daniel Parisi, ya. Jadi di situ, ya. Jadi kalau ada dilihat tadi, awalnya hanya conference saja, ya kan? Kemudian kita mulai inisiasi kerjasama, dan akhirnya ada implementasi kerja sama, ya. Demikian pula ini, ya. Nah, ini di sisi kanan itu adalah Wisnu. Wisnu adalah mahasiswa bimbingan saya dari UI, ya. Saya juga ngajar di UI setiap hari Jumat, ya. Alhamdulillah Wisnu terima S2 di Edinburgh University. Lalu pada tahun 2023 saya ada kesempatan untuk riset sesaat juga di Nottingham, UK. Yang saya lakukan apa? Saya kontak Wisnu. Wisnu, boleh nggak saya mampir ke kampusmu untuk ngobrol dengan supervisormu, ya, di Edinburgh, UK. Edinburgh kan satu wilayah, ya.
Dan ternyata alhamdulillah kita cocok ya, dan akhirnya Fabio hadir di conference kami juga ya. Nah jadi kayak begitu ya, kayak bola salju saja ya. Kalau sudah memulai sekali dan biasakan untuk terus maintain kerjasamanya ya. Oke, nah ini juga, bajunya masih sama ya kan, sustain sekali bajunya ya, dari tahun 2009 sampai 2024 ya. Jadi saya bersama Johan Sanders, promotor saya ya. Oke, oh itu bukan model sebab saya ya. Kita lagi main bikin drama. Saya dapat peran untuk sebagai Johan Sanders. Jadi sama teman-teman Belanda nih, dan mirip Johan, ya kan. Lalu tahun 2020 ini kan nggak baby spotnya ini gimana, ya? Dekat hotel kita kan. Nah begitu saya coba informasikan saja via email, Johan saya mau ke Den Haag ya. Johan itu langsung bilang, oke, kamu stay di mana? Saya datangin. Udah di situ. Nah, beliau mentor saya selama makan malam pun saya banyak diceramahin itu. Kamu sudah apa yang kamu lakukan ke mahasiswamu gini-gini ya kan enggak? Makanya enaknya punya mentor seperti itu ya. Termasuk ini. Nah, ini juga salah satu contoh obrolan-obrolan santai yang insya Allah jadi kerjasama terus-menerus. Ini adalah sisi kanan, itu foto saya dan Mbak Evi di Belanda, ya kan? Lanjut tahun kemarin juga Desember ya. Kami hadir di UM, ya ada sidang paripurna ALMI. Nah ada ada Bu Evi, ada saya, dan yang di tengah itu ada siapa? Kenal nggak? Yuk, Pak Wahyu, Pak Dirga, Pak Yunus. Senior di IPB, Prof Daniel Murdiarso. Coba di googling namanya ya. Oke, ketua AIP. Ya, AIP kalau ALMI adalah Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, AIP itu seniornya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, beliau menjadi pembicara. Dan ya, ya, nggak dari situ, kami kerjasama sampai di sini. Ya, Bu Evi ya, ya, gitu. Nah, di depan tadi. Belum pernah ya? Oh, duluan kami ya, gitu. Ya. Nah, apa artinya dari kolaborasi ALMI saja, ya. Kemudian di acara yang kami pakai baju kuning, itu saya cuma santai aja. Mbak Evi bisa gabung nggak di tim riset saya? Saya dari riset kopi, ya kan? Saya perlu insight dari expertise-nya Mbak Evi. Oh boleh. Akhirnya ikut, nyampe lah kami di sini, ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, ya. Dan ada pesan singkat, a very important part of networking is actually about what you bring to the table, ya, not just what you want to get out of it, ya. Jadi intinya kalau ada yang ingin menjalin kerjasama, ya, konsiderasi apa yang bisa kita berikan, apa yang kita kontribusikan. Enggak sekedar memikirkan, mau kerjasama sama dia, kira-kira dapat apa ya, jangan begitu dulu, ya. Intinya itu, dan yang penting ya di aspek fundamental prasangka baik dulu, ya, itu yang diutamakan, ya. Nah itu saja dari saya. Silakan jika ada yang ingin dikomunikasikan, nanti ini ada alamat emailnya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya berikan kesempatan. Iya, terima kasih Bu Yesi. Bisa langsung dilanjutkan Ibu Evi ya. Iya, silakan Ibu. Selamat siang. Ini dadakan banget, jadi mohon maaf kalau ada yang kedodoran, termasuk baju saya yang kedodoran. Jadi tiba-tiba ditawari gitu, apa ya saya bisa bagikan gitu ya. Jadi mungkin ini pengalaman saya bekerja sama dan juga kapasitas saya. Tadi disampaikan bahwa saya adalah Direktur Kantor Urusan Internasional di Universitas Negeri Malang. Senang sekali, terima kasih sudah ditodong. Kadang-kadang penodongan seperti ini diperlukan agar kata Mbak Yasi tadi keluar dari comfort zone. Kalau kita nggak keluar dari comfort zone, kita nggak akan tahu batas kita. Kadang-kadang malah nggak ada batasan. Kita aja yang kadang-kadang membatasi diri sendiri. Saya dosen sastra Inggris, jadi nggak ada hubungannya dengan fisika. Fisika saya dapat 6, jangan tanya saya tentang formula fisika. Oke.
Oke, jadi saya di sini akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan Mbak Yesi, bahwa semua itu bisa berawal dari kita berteman, kemudian menjadi lebih serius, kemudian pacaran, menikah, enggak juga serius maksudnya, tapi lebih we can get something out of it if we bring something to the table, gitu. Untuk kita sendiri secara profesional, untuk lembaga, untuk Indonesia dan untuk dunia. Oke, right. Ambil dulu, saya nggak mau salah. Saya suruh ChatGPT tapi tadi saya modifikasi. Kepala karaya cari ikan jelawat, kasih ulang. Kepala karaya mencari ikan jelawat. Singgah sebentar di tepi telaga. Hari ini kami tiba-tiba ke UPR melawat. Semoga nanti kita bisa bekerja sama. Tadi dia promosi jurusan fisika, saya juga mau jurusan fisika. Coba organisasiin ada Center for Advanced Materials and Renewable Energy. Kalau di UM itu lebih ke energi terbarukan. Kemudian juga mendapatkan akreditasi unggul. Oke, yang kangen pulang ke Malang, ya, yang lainnya juga kalau misalnya mau melanjutkan ke Malang juga boleh. Oke, kolaborasi internasional. Tadi Bu Yesi ngomongin tentang berkawan secara internasional itu benefitnya banyak. Nah, saya menyamakan persepsi bahwa kolaborasi internasional itu diperlukan kan hari-hari ini, gitu kan? Apalagi dosen, adik-adik juga. Maksudnya nggak usah ngomong kolaborasi yang serius deh. Instagram juga, pasti kan kalian follow orang dari luar negeri, gitu kan? Tapi selama ini kok kita rasanya jadi penonton aja, kok bukan pemain ya? Gitu. Nah, ini saatnya kita jadi pemain. Kita harus pede, harus tadi dikatakan dia sih harus berani keluar dari comfort zone dan berani merasa bahwa kita tuh we can bring something to the table. Gak harus sama dengan yang mereka bawa, tapi kan mereka juga butuh kita. Gitu. Basically kolaborasi internasional itu berpotensi lebih tinggi untuk menghasilkan inovasi, terobosan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi contoh yang nggak terlalu jauh gitu. Ya ini kalau kita nyangkain dari diri kita sendiri itu katanya sombong ya, sok gitu. Tapi kita paham kan bahwa COVID-19 vaksinnya, obatnya, segalanya itu muncul karena kolaborasi internasional. Gak mungkin itu terjadi begitu saja kemudian tiba-tiba seorang researcher yang ada di Inggris came up with mRNA, gitu kan? Pasti dia akan meneliti dan butuh bantuan internasional, gitu, karena ini adalah masalah global. Nah, kalau masalah global ini nggak bisa solusinya dipikirkan oleh satu negara saja. Kita perlu orang-orang dari berbagai negara karena kita memiliki perspektif yang berbeda dan mungkin masalah itu memiliki solusi yang berbeda di setiap region. Dan kolaborasi internasional memungkinkan adanya pertukaran ide yang menembus batas negara. Ini yang sangat penting. Bapak Ibu dan juga adik-adik sama-sama bicara fisika, sama-sama bicara fisika material gitu misalnya. Tapi kegunaannya nanti implementasinya di Indonesia mungkin berbeda dengan implementasinya nanti di Belanda, di UK dan sebagainya. Saya pun begitu. Saya risetnya dalam bidang kajian gender dan juga kajian budaya. Nah, ketika saya bicara tentang film Indonesia dari perspektif saya, orang Indonesia nonton film Indonesia, ternyata beda interpretasinya dengan teman saya yang orang Australia nonton film Indonesia, pun sebaliknya seperti itu. Oke. Nah, kolaborasi ini ada pertukaran ide yang nantinya mungkin akan memberikan solusi-solusi yang khas, gitu ya, untuk masalah-masalah global. Kemudian kolaborasi internasional juga saling mengisi kekurangan dan berbagi kelebihan, itu yang paling penting. Dan memperkuat hubungan institusi dan negara, lebih penting lagi antar masyarakat, karena saya percaya bahwa people-to-people relationship itu lebih sustainable dibandingkan hubungan antar negara. Hubungan antar negara bisa berujung dengan perang, tapi hubungan orang dengan orang itu relatif lebih sustainable, dan salah satunya kita bangun melalui hubungan pendidikan dan juga riset. Nah, ini kan kenapa ada British Council, kemudian ada Confucius Institute kalau China, kemudian ada IFI Perancis. Kenapa? Mereka ingin membangun hubungan ini sehingga kita bisa build up mutual understanding, gitu ya.
Jadi kolaborasi internasional bagi saya pribadi dan UM itu lebih dari sekedar untuk mengejar ranking. Betul di ranking nasional maupun internasional itu ditanya research networknya sejauh apa, seluas apa gitu. Itu efek samping gitu. Tapi dari pengembangan kita sebagai pribadi dan juga profesional dan juga kelembagaan itu ternyata sangat penting, memberikan diversity di dalam universitas, kemudian cara kita berpikir juga lebih luas akhirnya. Namun dalam kerjasama internasional itu kita juga harus sadar bahwa ada ketimpangan, nggak semuanya bisa kerjasama kayak Bu Yesi nih gitu. Wah, kewakeningan bisa, kayak ini bisa. Kadang-kadang ada yang memiliki batasan misalnya ketimpangan kapasitas finansial. Kita nggak bisa membandingkan yang PU dan PTNBH dengan yang BLU ataupun Satker gitu. Kapasitas finansialnya berbeda, pengelolaannya berbeda. Kemudian ketimpangan kebijakan, ada yang memperbolehkan ke luar negeri, ada yang tidak. Kemudian ketimpangan infrastruktur labnya mungkin tidak secanggih itu, and so on. Ketimpangan luasan jaringan itu juga berbeda. Kita banyak sekali ketimpangan dalam mengembangkan kerjasama internasional, termasuk kerjasama dalam bidang pendidikan dan juga riset. Ketimpangan ini menjadi alasan sekaligus tantangan bagi kita untuk melakukan kerjasama internasional. Karena kalau kita mainnya cuma di Indonesia saja, ya kita akan ketemu dengan orang-orang yang sama, pemikirannya yang sudah sama, ya udah nggak akan terjadi perubahan gitu. So we need to challenge ourselves, gitu, menurut saya. Gitu. Nah, peta kerjasamanya itu saat ini seperti ini, tersebar di berbagai region gitu saat ini. Ada di Afrika, ada di Eropa juga, Amerika ada. Nah, ini salah satunya kita bangun tidak hanya dari sisi mobilitas, tapi juga dari riset. Nah, ketika kita bicara tentang riset, tentu kita bicara kerjasama internasional riset, kita looking up ya. Kita kerjasama dengan The Hague University of Applied Sciences, itu kita looking up. Oke, mereka sudah punya apa? Mereka bisa transfer gitu ke kita. Tapi pada saat yang sama juga kita bisa memperkaya apa yang mereka punya gitu ya. Kita looking up, looking sideways gitu. Yang yang setara dengan kita, itu juga perlu kita kerjasama. Jangan sampai misalnya hanya karena IKU itu menghitung berapa kerjasama dengan perguruan tinggi QS 200, kemudian kerjasama ke arah sana terus mencari yang sana. Belum tentu mereka tuh mau kerjasama dengan kita. Okay. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah strategis gitu. IKU dapat, tapi misalnya IKU dapat, oke, kerjasamanya pakai apa nih yang IKU? Kalau dia mahasiswa misalnya ke MIT, kita kuat uang berapa? Ya kan? Ke Belanda kita kuat uang berapa? Gitu. Oke, nah kita cari bentuk-bentuk kerjasama yang bisa yang inovatif, yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita dan juga kapasitas kita. Dan kita kalau kerjasama juga perlu extending our hands down, karena ketika bekerja sama, misalnya kalau UM itu kita harus ke Timor Leste, kita harus ke Laos, kita harus ke Kamboja gitu. Karena apa? Karena ini strategis. Kalau UM bisa punya alumni yang ada di sana, ya mungkin mereka nantinya akan jadi orang loh. Ada yang jadi menteri di Timor Leste, ada yang jadi kayak gitu. Nanti mereka juga akan bawa UM nantinya gitu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak juga dan adik-adik juga gitu nantinya ya. Jadi ketika kerjasama jangan pilih kasih. Kita boleh punya strategi, tapi tidak boleh pilih kasih. Oke. Nah, kita perlu memanfaatkan untuk memperluas pertemanan kita tadi. Bu Yesi sudah menjelaskan. Saya akan menambahkan saja bahwa Indonesia ini perguruan tinggi itu udah mulai aware ya bahwa kerjasama internasional itu sangat penting. Jadi ada beberapa event matchmaking atau ya comblangin lah gitu, termasuk yang dilakukan oleh institusi di mana saya menjadi wakil ketua, yaitu Netherlands Knowledge House. Saya dan institusi ini mencoba set up kolaborasi antara perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan perguruan tinggi yang ada di Belanda. Jadi kita ketemu misalnya around winter dan yang disampaikan oleh Mbak Yesi, perguruan tinggi Indonesia yang datang, kemudian kita pasangkan. Nanti kalau udah ketemu, mereka akan eksplor. Kita nanti bisa kerjasama apa, apply funding apa, nah seperti itu ini. Jadi bergaul lah, gitu. Jadi go out there, gitu. Karena nggak harus luar negeri kok untuk ketemu mitra internasional, gitu. Nah ini nanti Netherlands Knowledge House akan melakukan matchmaking pada around the time winter is not held, ya Mbak Yes, September ya, Oktober.
Jadi sepaket lah nanti dengan Wheeler. Nah, hal seperti ini tuh perlu kita hadiri gitu. Jadi nggak harus nunggu nyuruh direktur kantor internasionalnya pergi gitu, nggak harus. Jadi kalau misalnya ada kesempatan dan ada resources, nggak apa-apa pergi aja gitu. Saya sangat encourage, tapi ya kita harus ini juga aware juga kepentingan kita apa, kepentingan mereka apa. Nah, kita harus ketemu di tengah, itu namanya negosiasi, diplomasi gitu ya. Kita harus ketemu di tengah, nggak bisa kita datang baru ketemu sodorin MOU dong karena ini harus IKU gitu. Nggak bisa juga gitu ya. Nanti ada wakilnya datang ke sini langsung disodori MOU, nggak gitu juga. Oke, jadi kita harus tahu kita punya kepentingan, mereka juga punya kepentingan, kita harus ketemu di tengah. Gitu. Oke. Kemudian, kerjasama juga dibangun melalui mobilitas yang resiprokal. Namun kembali lagi pada kemampuan. Kalau di kami akan bilang di tahun pertama, mobilitas itu butuh uang banyak, gitu. Kita virtual aja, mobilitasnya virtual. Artinya apa? Saya ngajar di USM misalnya, tapi virtual, tapi kan tercatat di mereka, tercatat di saya, gitu, di UM juga, gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya, mobilitas itu mahal, mau ke Malaysia aja juga mahal, gitu. Kesini yang paling dekat Malaysia Sabah ya, University Malaysia Sabah ya, yang di Sabah, di Kota Kinabalu gitu kan, yang paling dekat gitu. Cuman kan kita juga nggak diverse ya, harus diverse juga, karena kalau enggak ya kita di perkembangannya juga sangat terbatas gitu. Maka kita harus bisa berpikir strategis, kira-kira apa yang bisa kita lakukan dulu, kemudian whether kita menimbang apakah kita worth it nggak invest lebih banyak. Kalau misalnya nggak mau invest lebih banyak, tapi jangan biarkan kerjasamanya mati. Gimana caranya agar kita bisa maintain? Nah, untuk yang tempat-tempat yang mahal-mahal ini, nah kita cari pendanaan gitu. Nah, cara cari pendanaan salah satunya melalui riset. Gitu. Makanya saya bilang bahwa riset ini pintu masuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu dosen bisa membawa mahasiswa seperti yang dilakukan oleh Bu Yesi itu melalui pintu riset. Saya juga seperti itu, gitu ya. Riset ini sebagai pintu masuk kerjasama internasional karena hampir setiap dosen punya kewajiban itu, ya kan? Kalau di universitas saya setiap kali mendapat apply dana riset non PNBP. Saya harus menyertakan 1 orang kolaborator internasional, itu wajib. Karena memang UN inginnya kita ini ada teman tektokan gitu ya. Mungkin mereka akan memiliki persepsi yang berbeda tentang isu yang akan kita bahas gitu. Jadi setiap aplikasi riset dana PNBP UN itu harus ada bukti bahwa kita punya kolaborator internasional gitu. Nah, itu syaratnya. Kemudian kenapa harus begitu? Ya kita perlu seseorang yang memberikan perspektif lain, saling mengisi dan saling menguatkan. Kemudian mendukung produksi pengetahuan yang lebih kompleks dan inklusif, itu yang saya rasa penting ya. Kemudian sumber daya finansial, dari sisi Indonesia dosen memiliki sumber daya yang relatif lebih banyak dibandingkan mahasiswa. Nah tahu, ini teori saya. Kalau dosen itu bisa apply RKI, bisa apply macam-macam lah research grant, baik itu dari universitas maupun dari negara. Nah dari situ kita bisa akhirnya memperluas research network itu tadi, yang akhirnya berdampak juga pada visibilitas kita dan juga institusi kita secara internasional melalui nanti kayak QS, DHE itu akan menarik data dari Scopus gitu, misalnya WOS seperti itu. Nah, gimana kita bisa memetakan kekuatan dan sumber daya untuk kolaborasi riset internasional? Pertama tentunya dosen. Saya selalu kuncinya itu dosen, karena dosen itu memiliki resources yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa. Dosen punya jejaring, dosen juga punya kapasitas, ya kalau misalnya punya kapasitas menulis dalam bahasa Inggris much better gitu ya. Kemudian mahasiswa itu juga aset yang sangat penting untuk memperluas kolaborasi internasional, misalnya pasca sarjana. Nggak tahu ya kalau di sini, kalau skripsi, kalau di UM itu bentuknya adalah artikel gitu, entah nanti diterbitkan atau tidak, tapi bentuknya anak-anak itu mahasiswa itu sudah punya ideas bahwa kalau memungkinkan skripsi saya ini harus diterbitkan gitu.
Meskipun tidak semuanya berakhir diterbitkan, tapi setidaknya itu membuat mahasiswa lebih terpacu ya gimana caranya gitu. Kemudian kita memanfaatkan jejaring yang dimiliki dosen dan sumber daya topik unggulan. Nah ini kan yang dicari Wageningen jauh-jauh dari Belanda ke sini itu mempelajari kopi, karena di sana nggak ada, gitu kan? Nah ini kita nggak punya, kita punya tapi mereka nggak punya. Kita punya banyak hal, ya. Dari sisi topik itu kita kaya sekali, gitu. Nah ini standpoint kita, maksudnya standing kita tuh di situ. Gitu. Nah dari situ kemudian ada sumber daya kebebasan mendesain, program riset dan pendataan internal. Ini kalau dari BLU kan sudah mulai ada ya Pak ya, Bu, dana riset internal, nggak harus apply keluar gitu kan. Nah ini kan kita bisa desain gitu kan, bagaimana yang tadi saya sampaikan itu untuk meningkatkan kolaborasi riset internasional. Nah itu salah satu yang diwajibkan kalau di UM itu adalah ada kolaborator internasional. Gitu. Kemudian kita perlu memaksimalkan potensi. Nah dari riset dosen ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Bu Yasi bisa bawa Kristi sampai sini gitu. Ya karena punya dana riset, ya kan? Membawa saya ke sini karena dia punya dana riset gitu. Oke. Nah kemudian riset mahasiswa ya saat ini menurut kami mahasiswa pasca sarjana ini biasanya kalau kita sudah punya jejaring kita full supervision gitu. Nah di level pasca sarjana S3 juga kalau biasa tadi kan mengajar ya. Kalau saya di UI sebagai supervisor, saya saat ini menjadi supervisor untuk mahasiswa S3 di UI gitu di fisik gitu. Nah ini menurut pengalaman saya ternyata ketika kita melibatkan kolaborator internasional pada tahapan-tahapan penulisan tugas akhir itu sangat-sangat valuable. Mereka memiliki insights yang sangat-sangat berbeda dengan kita yang mungkin kita tidak terpikirkan sebagai orang Indonesia yang berada di dalam, ya perspektifnya pasti berbeda. Kemudian kebijakan pendanaan internal ini juga bisa kita atur. Kemudian kalau dalam batas tertentu bisa kita atur. Kemudian jejaring kolega perlu kita manfaatkan. Jadi Pak Rektor itu kadang-kadang memanggil mana dosen-dosen UM yang lulusan luar negeri, kumpulin, dikumpulin, kemudian ditanyain, kira-kira potensi kerjasama apa yang bisa saya dikembangkan oleh UM dengan universitas Anda? Gitu. Anda masih in kontak nggak sama supervisornya? Gitu. Sekarang apa yang Anda lakukan dengan supervisornya? Nah itu yang dilakukan oleh UM saat ini. Kemudian keluar dari zona nyaman. Saya riset kopi itu keluar dari zona nyaman saya. Saya tadi sampaikan bahwa saya itu risetnya ketemunya produser film, sutradara, kritikus gitu. Kemudian ke Jogja, Bandung, Jakarta kalau field work. Kemudian saya juga etnografer. Etnografer berarti saya harus berada di komunitas itu lama. Makanya ketika field work berapa lama? 5 hari. Ntar aku mikir apa strateginya gitu. Jadi tapi saya mau keluar dari zona nyaman itu karena saya ingin belajar hal yang baru. Nah itu tadi, you have to test yourself. Kadang-kadang kita sendiri yang membatasi, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak mau ini, nggak mau itu. Padahal sebenarnya mungkin ada hal yang jauh, yang juga equally interesting gitu untuk dan juga memerlukan expertise kita. And kita juga dari riset bisa menguatkan kapasitas SDM untuk keberlanjutan kerjasama. Saya punya riset, kemudian kolaborator saya datang, saya bagilah dengan teman-teman ya kayak ini tadi saya namanya Madi, Pak Dirga sudah lama kenal Bu Yesi kan, baru kenal saya gitu kan. Ya udah di sini langsung aja gitu. Insya Allah ilmu yang dibagi itu akan kembali ke kita berlipat-lipat gitu intinya. Network yang dibagi pun juga begitu. Kalau kita membagi network nanti kita akan dapat berlipat-lipat. Kemudian publication training. Nah ini kami datangkan dari teman-teman kita sendiri yang pas datang ke Indonesia melakukan riset bersama kita. Pas di ini nggak usah dibayar. Kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia, aduh nggak ada dananya, sungkan, nggak usah gitu loh. Nggak usah pikir itu. Kita senang kok melakukannya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, udah hubungannya udah bagus,
kesempatan yang lainnya. Sekarang BRIN dananya turun 50% survival mode, ya kan? LPDP juga nggak di top up lagi dananya oleh pemerintah survival mode. Oke, kita cari playing field yang lain. Nah, kita nggak bisa apply dana-dana ini kalau kita nggak punya kolaborator di internasional. Bu Yesi dan saya ini lagi bertarung nih. Sama-sama apply tapi different proposal di scope HE. Saya kemarin baru interview itu di situ. Terus tadi dia nanya, proposal lu tembus? Aku bilang proposal lu tembus nggak, masuk ke wawancara nggak? Ini sangat kompetitif dan ini nggak mungkin terjadi kalau kita nggak punya kolaborator internasional. Saya kita punya kolaborator internasional itu jadi acara winner kayak gitu. Saya akhirnya banyak ngobrol dengan The Hague University of Applied Sciences. Nah, mereka mengenalkan saya kepada Munich University of Applied Sciences. Kemudian saya bawa Universitas Glasgow yang merupakan yang WR4-nya adalah senior kami di ALMI. Jadi kayak gitu, teman ambil teman, gitu. Kita memanfaatkan itu. Okay. Akhirnya juga Mbak Yesi nanti minggu depan ya wawancara. Entah dari kami nanti siapa yang akan dapat. Semoga dua-duanya dapat gitu. Tapi kita bertandingnya di lini yang berbeda. Okay. Jadi kita juga harus mencari opportunity ini. Misalnya saya dengan proyek ini itu I came up with the idea. Meskipun saya bukan PI-nya akhirnya. Saya bilang ke Tuas, aku punya ide ini. Aku punya ide ini bisa kita kolaborasikan di Indonesia dan Indonesia butuh. Gitu. Kita bisa bertarung di digital transformation. Gitu. Oke, kamu mau jadi PI nggak? Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak punya pengalaman untuk manage dana yang sampai segitu. Gitu. This is a big, bagi saya that's a big fundingnya gede banget. Gitu. Kemudian oke, kalau gitu Tuas ya jadi PI-nya. Oke, mereka akan lead gitu. Kemudian kita menjadi co-PI, co-principal investigator. Saya jadi co-PI-nya. Nah, again, jika ditolak, jangan khawatir, masih ada yang lain-lainnya. Gitu. Jadi berteman ini kita harus maintain. Okay. Nah, cara scale up yang lainnya selain tadi riset itu joint supervision and external examiner. Ya, mungkin kalau misalnya mahasiswa Indonesia dalam bahasa Indonesia bolehlah kerjasama dengan Malaysia, gitu ya. Karena mereka juga mereka juga paham kok bahasa Indonesia. Nah, kami melakukan itu, gitu. Jadi kami undang sebagai external examiner atau co-supervisor, gitu. Nah, itu caranya maintain pertemanan ini dengan internasional selain jadi research collaborator. Kemudian mobility berbasis riset itu juga kita lakukan. Dan juga kita mengangkat adjunct professor, gitu. Ya berbasisnya awalnya teman-teman, temanku nih kerjanya di LMU, Ludwig Maximilian University di Jerman. Oke, terus dia sudah memenuhi nggak? Kan ada aturan tuh, udah memenuhi nggak? Kalau udah memenuhi, kamu mau nggak? Ya kalau mau oke. Gitu. Jadi adjunct professor. Kalau sudah adjunct professor berarti sudah terikat dengan universitas, gitu. Kemudian dia harus ngajar, dia meskipun nggak banyak ya, misalnya dia co-teach dengan saya, dia muncul misalnya 1 semester 2 kali, tapi namanya dia adalah adjunct professor UAN. Gitu. Community engagement, Malaysia itu kirim mahasiswa banyak banget ke Indonesia, Bapak Ibu, karena apa? Universitas yang besar-besar itu mewajibkan mahasiswa Malaysia untuk melakukan KKN. Mereka sebutnya student service learning. Nah, mahasiswa ini kami channelkan dan kami partnerkan dengan anak-anak yang lagi KKN di desa-desa, gitu. Akhirnya menarik, gitu. Jadi solusi yang mereka sampaikan, maksudnya akhirnya tektokan antara mahasiswa Indonesia dengan Malaysia. Kemudian gimana mereka, giving solution to problem yang ada di desa itu menarik sekali. Ada dialog seperti itu. Oke. Ya, saya kira itu dari saya. Bahwa riset itu bisa menjadi pintu kemana saja. Terima kasih. Wow, ini pemaparan yang sangat luar biasa. Ya, saya berdiri di sini saja ya. Ini ramai banget dari Bu Yesi dan Bu Epi, sama-sama wow. Ini sangat luar biasa banget sampai saya senyum-senyum terus dari tadi melihat. Iya. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Bapak Ibu
dosen dan mahasiswa sekalian, mungkin jika ada pertanyaan atau kalian mau ada yang iya mahasiswa nih prioritas nih harus ada atau saya yang tunjuk wah gitu. Ayo kira-kira ada atau bagaimana Pak Dirga, saya dulu ya. Boleh. Saya dulu deh kalau gitu ya. Saya penasaran nih Bu. Jadi ada kata-kata tadi yang memang dari Bu Yesi dan Bu Evi juga ada kata-kata step out of your comfort zone because we will don't know about our limit, right? Katanya kan. Jadi karena jangan harus step out dari comfort zone kita karena kita tidak akan tahu bagaimana batas kita. Nah, saya yang penasaran Bu Rizky, Ibu Yesi dan Ibu Evi juga step out of your comfort zone saat S1. Wah, ya. Saat S1 semoga masih ingat gitu ya. Oh, saat S1 dulu biar bisa diikuti dengan anak-anak kami di sini tuh, adik-adik kami di sini. Termasuk kami juga. Termasuk kami tuh. Wah, iya. Boleh Bu sharing ya. Semoga masih ingat. Rizky bisa jawab Iya, lagi ya nah, iya pas banget kan. Nah, oke, langsung mereka trended nanti ya. Kan kalau Pak Presiden boleh ngasih mainnya ke menteri ya. Kalau dosen yang ditanya boleh ngasih mainnya ke mahasiswanya kan. Silakan Bu Rizky. Ayo jawab. Bagaimana dipaksa Bu Yesi? Oke, terima kasih Michelle kesempatannya dan Pak Dimas. Sekali lagi mungkin saya perkenalan lagi kali ya Bu ya. Kemarin teman-teman semua dari beberapa dosen di sini. Saya Prisi Tasya Nabila, mahasiswa fisika IPB University semester 8 sekarang. Jadi minta doanya biar cepat lulus. Lama lulus jadi bocor Siap. Oke, mungkin tadi pertanyaannya gimana keluar dari zona nyaman ya. Kalau saya tadi kelihatan fotonya berkelompok gitu. Nah jadi sebenarnya bagaimana kita menemukan teman yang punya satu visi gitu. Jadi bekerja sama, berkelompok kayak gitu. Mungkin FMIPA dikenalnya individualis gitu mungkin di teman-teman kita kan sendiri aja, pintar-pintar sendiri gitu. Di kelas ada yang jenius aja sendiri gitu. Nah kita yang biasa-biasa aja ini menurut saya lebih powerful kalau kita bareng-bareng. Jadi alhamdulillahnya di fisika IPB saya ketemu 4 teman saya di skema PKM mungkin kenal ya. Jadi kita punya visi yang sama buat mimpi kita sebenarnya sederhana, pengen keluar negeri bareng gitu. Jadi dari situ kita belajar gimana caranya dia bisa keluar negeri. Dimulai dari belajar bahasa Inggris. Ternyata didapat mentor yang luar biasa gitu. Jadi dikasih kesempatan. Nah setelah dapat kesempatan, kadang kayak kita ini udah nyaman gitu kan ya. Kayak udah dikasih kesempatan sekali terus ada songong jalannya ke teman-teman yang lain. Nah itu kadang bikin belajar juga. Jadi setelah dapat kesempatan terus diuji, untungnya mentornya luar biasa, jadi terus dikasih tantangan selanjutnya dan kitanya nggak yang terlena gitu. Jadi setelah dapat satu nggak yang langsung membanggakan diri, tapi coba hal lain gitu. Di PKM itu kita nggak dapat kesempatan untuk bisa timnas, tapi tadi benar butuh mentor gitu. Jadi kitanya nggak terpuruk dalam kesedihan yang lama, kita terus cari lomba yang baru kayak gitu. Akhirnya dapat lomba yang baru. Jadi kalau dari saya mungkin lebih ke cari teman yang punya visi yang sama gitu ya. Jadi bekerja sama kayak gitu. Wow, mantap. Together we make stronger, more stronger ya. Wow. Oke, lanjut Ibu. Udah diwakili oleh Rizky. Enaknya bawa mahasiswa. Iya, kalau itu kan mahasiswa dia kan nggak mau mahasiswa. Cuma nyuruh aja ngasih inspirasi ke dia gitu. Kolaborasi tadi gitu. Oke. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Kalau saya sih waktu S1 migrasi. Jadi saya orang Sidoarjo, saya harus berani ke Malang. Nggak punya siapa-siapa di Malang. Umur masih 17 tahun gitu. Tapi saya menantang diri saya sendiri kalau saya nggak keluar dari ini, maksudnya saya akan nyaman terus di rumah gitu kan. Kemudian saya sama dengan Pristi cari teman yang visinya sama. Pada saat itu saya melihat dosen saya, kok enak ya kuliahnya di luar negeri gitu. Saya pengen juga kayak gitu. Impian saya cuma itu waktu itu, nggak pengen jadi dosen, nggak apa gitu, cuma pengen sekolah ke luar negeri. Saya cari cara. Jadi setiap kita sudah achieve relatively goal kita, kemudian saya akan set goal lagi yang baru.
Gitu. Harus seperti itu terus. Jadi tidak membiarkan diri saya sendiri untuk nyaman aja di situ. Sekarang saya nyaman sekali berada di dunia, bukan dunia perfilman ya, gitu. Tapi riset tentang film itu nyaman sekali saya, orang udah kenal saya gitu. Tapi kemudian kopi, baru nih gitu. Should I take it or not? Gitu. Nah, ketika saya berkomitmen untuk oke, aku mau ini, akhirnya saya sebagai direktur kantor urusan internasional juga saya harus mulai nata nih. Oke, sampai Juni saya nggak mau keluar negeri. Saya mau fokus ke riset ini, gitu. Nah, akhirnya kan gitu ya. Kalau kita punya goal baru, akhirnya kita akan nata. Oh ya teman-teman aja kan, saya punya teman tuh di kantor urusan internasional, mereka aja yang pergi dulu. Saya belakangan aja. Pak rektor nanya, Pak, mereka udah terlatih lah, gitu. Udah train. Saya punya mainan baru nih Pak. Saya bilang gitu ya. Jadi selalu punya goal terus, gitu. Diperbarui goalnya. Buat saya, thank you. Lanjut. Oh, sudah diwakilkan tadi ya? Oh sudah. Oke. Gantian diuji saya sama Pak Rektor. Iya, ini ya, sama mungkin dengan apa Yunus, saya senyum-senyum lah ngeliatnya. Tapi mungkin sebagian mahasiswa saya mungkin ngelihatnya banget itu. Itu gimana ceritanya bisa seperti itu gitu. Jadi bisa cerita dulu Ibu, saya sendiri ketika ya, S1 S2 kan di IPB, ketika balik ke sini pada awalnya itu merasa sedikit entah panik entah gimana gitu. Karena dari segi fasilitas, manajemen dan segala macam itu beda jauh gitu. Ya, semua di sini yang merasakan lah seperti itu. Tapi memang ya tadi ya, saya berkomitmen untuk bisa beradaptasi di sini. Ya akhirnya bisa lah. Jadi semua bisa berjalan. Nah, banyak dosen-dosen di sini, khususnya dosen muda ya, dan juga mungkin mahasiswa atau dunia luar ya. Karena dosen-dosen kan tahu dari dunia luar. Nah, banyak yang lebih banyak mengeluh. Seperti tadi kan paparannya untuk mungkin ya saya pernah dengar Bu Wamen itu bilang grow mindset. Nah terus di sini kalau saya lihat memang keinginan untuk maju itu kadang rendah Bu. Keinginan untuk maju itu kadang rendah. Jadi apa sih mungkin Ibu sebenarnya banyak pengalaman lah untuk memotivasi atau memberi suatu limit suatu orang lah gitu, memberi limit suatu orang, terus juga seperti achievement yang tinggi tadi, supaya kita tuh gak minder, mungkin maksud saya minder bahasa, mungkin minder supaya gak minder. Minder itu kan yang mungkin motivasinya kurang. Harusnya mungkin ya kita nggak usah minder aja, pede aja gitu. Kalau bahasa kita kan ya udahlah pede aja dulu gitu, pede aja. Nah cuma nggak banyak yang seperti itu, kadang minder gitu. Jadi untuk mengatasi entah itu kolega dosen ataupun mahasiswa yang ya kita sudah berapi-api memotivasi gitu, tapi ketika melihat luar malah minder gitu. Nah itu yang mungkin boleh sharing ini. Baik, izin ya Pak Fia dengan ya. Oke, nah ini menarik ya, bagaimana membangkitkan semangat ya. Ini, boleh saya tahu mahasiswa semester 2 ada di sini? Ada. Oke, semester 4? Semester 8? Peristi itu nggak angkat tangan. Oke ya, jadi ada terwakilnya semua ya, 2, 4, 6, 8. Oke. Yang merasa minder dengan kemampuan fisikanya berapa orang? Coba jujur, yang merasa minder dengan kemampuan fisikanya. Oh ternyata banyak tuh, aduh ya kan? Dosennya minder enggak? Oke ya, jadi gini adik-adik ya.
sekedar menyemangati ya. Oke, mengapa saya jadi dosen fisika? Karena saya dari SMA kelas 1 itu sudah ada screening dan hasilnya adalah saya 100% sosial. Nah, kita baru gitu ya. 100% sosial, cuma saya men-challenge diri saya keluar dari comfort zone. Ya karena saya nggak mau di sosial, mohon maaf ya Bevi ya, karena ini challenge diri sendiri sebenarnya ya, bukan karena yang A lebih baik dari yang B, tidak, ya kan? Kenapa saya waktu itu tidak mau di sosial? Karena keluarga saya, ayah, ibu saya, sama kakak saya itu orang sosial semua. Tiap hari omongannya sama, ya kan? Kita ingin membuat sesuatu yang baru, ya kan? Akhirnya saya challenge dulu diri saya, buktikan bahwa saya bisa masuk IPA. Ya kan, gitu. Nah, tapi kok ternyata memang susah ya belajar fisika gitu, ya kan? Nah, dulu saya masih cawu itu, catur bulan, ya kan? Cawu 1 nggak belajar dapat nilainya 7, cawu 2 nggak belajar nilainya 6, cawu 3, nah pas mau masuk cawu 3, di situ lihat kalau 7, 6 berikutnya berapa? 5, ya kan? Gua nggak mau saya rapot saya warna-warni, ya kan? Aib kata anak sekarang ya. Akhirnya di cawu 3 itulah saya mulai belajar ya. Dulu nggak ngerti kenapa ketinggian ini simbolnya H, kadang H, kadang G, betul kan? GLB itu apa, GLB itu apa, nggak ngerti ya. Akhirnya coba pelan-pelan belajar. Ternyata begitu kita tekun saja, jadi satu kuncinya tekun. Ya, selain set your target, ya yang kedua tekun. Ternyata begitu kita tekun, nggak jadi 5, jadi berapa? Langsung 9. 7, 6, 9. Dari situ kelas 2 itu sampai kelas 3 saya 9 terus. Saya nanya sama guru fisika saya, kenapa nggak 10? Nanti kalau kamu sudah bisa mengalahkan saya baru saya kasih 10 katanya gitu. Iya kan? Zaman dulu dapat 10 memang susah. Betul ya, nggak kayak anak sekarang. Ya gampang banget nilainya 10. Ya kan? Gitu. Nah, jadi dari situ kenapa kemudian saya mulai suka fisika dan akhirnya menentukan masuk fisika. Ya. Nah, tidak mudah untuk bisa survive di IPB, apalagi dari jurusan fisika, betul nggak? Betul, kagak? Betul, karena Dr. Kristi? Karena di IPB itu jurusan atau departemen lain yang sudah berestablis itu banyak, iya kan? Nah, bagaimana cara kita bisa bertahan? Tadi yang kedua, mungkin dulu nggak ada sosial media, tapi get people know about yourself, ya. Bukan kemudian kita merasa, kita harus muncul dengan tanpa kosongnya bunyinya, tidak. Tapi melakukan aktivitas, ya, berkomunikasi dengan yang lain. Seperti saya kenal Pak Wahyu dari kimia, saya dari fisika, tapi kita kenal karena kita berorganisasi. Nah, jadi dari belajar dulu berbicara dengan komunitas yang kecil, lama-lama adik-adik bisa belajar berbicara di komunitas yang lebih besar. Nah, nanti lama-lama rasa minder itu akan hilang, ya. Contohnya kami berdua di sini nggak ada minder di depan sini, ya kan? Malu-malu ini ya kali ya. Nah, gitu ya. Dan rasa takut nanti dinilai orang begini, dinilai orang begitu itu urusan nomor sekian lah. Ya, kalau saya minder, saya minder nih nanti dinilai lagi sama Pak Dirga, sama Pak Yunus, ya. Nah, nggak jadi saya bicara di sini, betul ya? Gitu. Nah, termasuk Bu Evi ini yang hebat. Ya, ditembak tadi pas makan siang. Ya, selalu begitu. Tapi ya nggak usah minder. Oke, dengan apa yang ada disampaikan, gitu ya. Jadi intinya tidak usah minder, latihan saja dulu berkomunikasi. Kalau nggak bisa dengan kelompok orang, latihan tadi seperti kata Pristi, cari teman dulu, iya kan? Belajar komunikasi dengan teman-temannya, mulai dari kalau nggak bisa dari berkelompok berempat seperti Pristi, mulai dulu dari yang berdua, ya kan, lalu membesar lagi 3, 4, 5 dan seterusnya lama-lama rasa mindernya hilang. Terjawab Pak Dirga? Ya, enggak, Betty nambahin. Kalau saya agak sedikit berbeda perspektifnya. Nah, ini saintis kayak gini, boleh berbeda, oke? Tapi tetap berkawan. Minder itu penting agar apa? Kita humble. Kita tidak melihat diri kita itu paling pintar. Gitu. Tapi minder ini nggak boleh dibiarkan sendirian, kita juga harus punya rasa berani untuk keluar dari comfort zone, berani untuk bertanya. Gitu. Kalau kita cuma minder aja nggak jadi apa-apa, kemudian cuma bisa tanya-tanya aja, nggak punya rasa minder juga bisa jadi orang yang besar kepala. Jadi semua rasa itu valid dan semua rasa itu perlu kita miliki, cuma perlu kita manage.
gitu. Nah, perlu kita kelola. Kalau sudah nonton ini ya, Inside Out 2 ya. Film Inside Out. Itu semua emosi itu perlu. Kita punya rasa takut itu perlu. Agar kita juga berhati-hati. Kita punya rasa minder itu perlu agar kita tetap humble gitu. Jadi, tapi kita juga tidak boleh cuma minder aja. Nah, saya kasih contoh. Saya bukan orang yang pintar, terus terang. Oke. Saya waktu kadang-kadang lulusan Indonesia itu gini. Wah, saya sudah IPK-nya saya keluar dari UM itu 3,87 gitu. Wah, kayak keren. Begitu masuk Australia, habis nilai saya P gitu. Tapi pada saat itu saya gini, masa ya saya pulang gitu kan? Masa ya saya pulang? Saya minder teman-teman saya Australia kayak gitu. Saya merasa saya sudah fasih bahasa Inggris. Ketemu orang Australia, tok gitu ya. Ngomongnya, Masya Allah, ini ngomong apa? Saya nggak bisa, nggak ngerti gitu. Padahal saya S1-nya sastra Inggris. Saya merasa saya bisa berbahasa itu. Ayat saya lumayan. Begitu Allah itu memang adil ya. Sombong kamu. Gitu. Akhirnya kekuatan doa. Jadi minder, usaha, doa. Ya Allah, saya itu nggak mau pulang. Saya harus menyelesaikan ini studi, karena kontrak saya itu kontrak studi. Waktu itu zaman jadi dosen masih boleh lulusan S1. Saya ditugaskan UM ke sini itu studi. Udahlah ya Allah, minimal aja pokoknya saya bisa lanjut S2. Karena kan waktu itu masih boleh ya, karena departemennya beda, prodinya beda. Saya harus ambil kayak matrikulasi gitu. Jadi graduate certificate dulu, baru MA. Pokoknya saya bisa MA aja. Ya Allah, kalau orang Jawa bilang kersane Gusti Allah gitu. Ya Allah, itu cuma mepet banget 70 kan? Harus minimal rata-rata 70. 71 ladies and gentlemen. Kekuatan doa tapi kan, dan kekuatan usaha tentunya. Kemudian saya berdoa lagi. Waduh, saya pengen S3 nih, gitu kan? Ingin S3, tapi saya maunya balik lagi ke Australia, dan saya maunya di universitas yang masuk dalam top 8 gitu, group of 8 di Australia. Nah, kalau saya lihat S3, nah itu tadi goalnya direvisi lagi gitu kan, berarti saya rata-ratanya itu harus A gitu, harus minimal 80 kan, 81 waktu itu, mintanya 81 minimal. Allah, pokoknya saya pengen group of 8, gak usah terlalu tinggi, tapi yang penting mereka mau menerima saya gitu. Rasanya Gusti Allah 84 kayak gitu loh. Jadi gak muluk-muluk mimpi itu, tapi terus kita revisi, kita usahakan gitu. Minder itu perlu agar kita tetap humble gitu. Makasih. Mahasiswanya ibu juga senang. Mahasiswa ada yang bertanya mahasiswa ya? Memperkenalkan diri yang dari NIAS. Jadi kita di sini ada yang dari NIAS juga, Bu. Dari NIAS, dari Sumatera Utara sih banyak ya. Kalau dari NIAS mah, Selamat, Anda sudah ya, ada dari NIAS, jauh-jauh Sumatera datang ke Utara. sini. Dari mana? Wah, Iya. enak sekali. Yes. Ini juga dari NIAS Mbaknya ya. Iya. Oke. Cerita dong kenapa jauh-jauh datang ke sini, pengen apa yang pengen kalian capai gitu. Gantian biar nggak kita mulu yang cerita kan. Ganis dulu lah. Pada dis masuk bimbingan saya. Oh, makanya bisa ditodong. Nah, kapan lulus dah? Kalau nggak salah belum pernah pulang. Belum pernah pulang? Iya. Wow. Jadi mereka nggak pernah pulang. Keren. Ayo, Jangan ada Kalimantan. Kenapa dari Pulau Nias ke sini? Kalau yang ditanya dari khawatir kayak Kenalan dulu sebelum Oke, baik.
Sebelumnya selamat sore, perkenalkan nama saya Bernie Sareva. Saya asal dari Nias. Jadi kebetulan masuk fisika itu sebenarnya saya tidak ada ini. Tidak terlalu pintar untuk belajar fisika dulu itu. Terus saya memilih fisika itu pada jalur SBMPTN, dan kebetulan di sini ada cutting kami yang masuk di Unpar. Dia mengambil pendidikan fisika di FKIP. Kemudian saya dulu itu mengambil fisika FMIPA. Mindset saya itu untuk tampil beda saja. Nah, jadi kebetulan di sini juga dapat beasiswa KIP, jadi ngambil fisika ini saja. Jadi ini juga fisika ini saya pilih itu pilihan kedua, di mana pilihan pertama saya itu saya ambil di Sumatera, di USU. Saya mengambil ilmu komputer. Nah, di situ tidak ada rezeki, tidak lolos. Jadi keterima di sini di fisika Unpar. UPR, UPR, Universitas Palangkaraya. dulu Unpar Bu. Sebelum ada kayak pinjaman gitu. Iya, nomenklaturnya. Siapa yang mempertimbangkan dulu? Jadi kalau ke desa-desa taunya Unpar. Oke. Universitas Palangkaraya. Dulu ada namanya Unpar emang. Oh iya, baik. Jadi sekarang fisika. Iya, itu sama UM itu juga Iya. bolak-balik Muhammadiyah. Iya. Bukan, makanya kami punya UM di Only One. Makanya M-nya satu aja, gitu nggak dua. Banyak Bu dari UPR ini dulu banyak dosen terbang dari UM Bu. Dari pendidikan kimia, pendidikan bahasa Inggris itu banyak orang ngambil Bu. Ada Pak Fauzan yang belum mau lulus. BS1 itu juga tahu Malang. Berapa kalau bahasa Inggris dari Malang banyak. Oh, wow. Terima kasih informasi. Saya merasa, wah punya rumah baru nih. Iya, banyak ramalan dari dosen di sini. Tiga dosen kita di fisika. Iya. Ya, oh, Menurutnya Pak berarti Markus. juga Salsa dengan Oh iya, Pak menurutnya Tete. Pak Markus, Pak Taufik ya. Nanti kita foto segmen. Ayo, siapa lagi yang mau memperkenalkan ini? Jarang-jarang loh, ibu-ibu bertuanya. Kalau Pak Wali boleh nggak Bu jadi supervisor saya? Tanyanya ke sini ya. Jawabannya sederhana saja, asal tahan banting dengan Riesi. Betul ya, Andra, Riesi ya? Baik, mungkin saya izin bertanya. Soalnya perkenalkan, nama saya Priani. Jadi dari Gunung Mas, Bu. Orang Iya. Gunung Mas. Dari angkatan 2022, program studi fisika tentunya. Pertanyaan begini, tadi kan mengenai comfort zone kan, Ibu. Misalkan ya, kita kan udah mau coba nih untuk keluar dari comfort zone, tapi kadang tuh kan nggak mesti stay gitu kan Bu, kayak semangat kita. Kadang juga misalkan lagi abis-abisnya bisa kerjain semalaman segala macam hal. Tapi kadang-kadang itu tuh bisa turun gitu loh, kayak tiba-tiba down, ya aduh males nih gini-gini, dan kita tuh kayak nggak tahu loh kayak goals kita tuh kayak misalkan ketemu sekali ya, kayak, oh aku udah gini, tapi tiba-tiba entah karena insecure dan lain sebagainya hal langsung hilang gitu, dan kita tuh masih belum tahu goal kita lagi tuh apa gitu. Jadi kayak mungkin bagaimana sih caranya misalkan kita lagi ada di posisi tersebut untuk membangkitkan lagi dan supaya lebih lebih stay gitu, atau enggak mungkin semakin grafik itu naik ke atas nggak yang turun gitu. Terima kasih. Oke, baik. Apa sih? Jadi, boleh. Kalau saya capek itu boleh kok. Iya. Karena iya, mungkin beda ini, beda. Kalau saya Orang film beda. ini social science. Dan grafik kita nggak harus selalu naik. Kita bisa naik turun. Memang hidup itu kayak gitu kok. Gitu. Nggak ada orang yang selalu mulus naik terus, itu nggak ada. Saya pun juga ada pitfalls. Yang paling penting itu adalah kita nggak berlarut-larut dalam perasaan itu, gitu. Kita harus
balik lagi, goal aku apa, gitu. Goalnya apa, kemudian we pick up ourselves gitu. Kita harus bangkit. Saya kalau Sabtu capek banget, HP saya matikan, saya masuk kamar nonton Netflix sama seharian, bisa gitu. Karena dan saya udah gak peduli, staff saya telepon, Pak Rektor telepon, saya matikan pokoknya. Itu kalau pas saya capek banget. Karena orang capek itu manusiawi, boleh. Yang tidak boleh adalah Sabtu Minggu udah capek, Senin saya tetap capek, gak mari-mari. Nah, gak mari-mari itu bahasa Jawa ya, gak selesai-selesai gitu. Nah, itu kadang-kadang kita butuh bantuan. Ketika kita tidak bisa pick ourselves up, mungkin kita butuh bantuan. Dan ketika misalnya ini capek, ini dragging, kita harus sadar, oke, saya butuh bantuan. Bantuannya siapa? Bisa orang terdekat. Kalau mungkin severe, bisa juga professionals gitu. Nah, ini kita harus sadar. Ketika kita capek, ya memang waktunya istirahat. Nanti naik lagi. Ketika kita jatuh, saya ini barusan dapat email dari kolaborator saya, karena kami juga sahabat dari University of Melbourne. Beb, ini penolakan yang ketiga kali dari paper kita, rejection. Ya udah, gimana lagi, gitu kan? Sedih, iya, gitu. Ya udah, besok kita pikirkan lagi mau ke jurnal mana lagi, apa yang harus kita benahi, gitu. Jadi nggak harus gini terus kok. Jadi boleh naik turun tuh boleh. Yang penting adalah kita sadar, oke, kita butuh istirahat, kasih waktu istirahat, kemudian balik lagi. Makasih. Beda boleh ya? Nah ini bukti bahwa nggak selamanya bersahabat tuh nggak harus sama terus, tapi we indeed bersahabat dengan baik ya. Tapi memang yang sampai kita ada beberapa perbedaan ya. Nah beda tetapi ada persamaannya. Kenapa? Ya, jangankan semangat yang naik turun iman saja naik turun, betul kan? Ya, jadi itu sudah naturalnya seperti itu, ya kan? Nah, sepakat dengan Bu Evi tadi, ya nggak apa-apa, ya kan? Ada ups and down-nya, grafik turun juga boleh, tapi hati-hati. Grafiknya boleh turun di titik yang sesaat, ya di atas T mendekati 0, ya. Nah, tapi ya on the average trennya itu naik, betul nggak? Itu yang perlu dipertahankan, ya. Turun nggak apa-apa, ya kayak kita berjalan, ya kan? Ada kecepatan sesaat yang turun, ya kan? Tapi on average rata-rata kecepatannya meningkat. Gitu. Nah, itu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tadi seperti Bu Evi sampaikan supaya trennya itu nggak turun terus, gitu. Ya. Nah, salah satu caranya itu adalah ya mencari distraksi. Nah, kalau Bu Evi tadi distraksinya adalah dengan di kamar nonton Netflix, fine, nggak masalah. Jika itu adalah metode terbaik bagi kalian. Kalau saya selama tidak, saya WA enggak, saya WA Presti, yuk badminton. Gitu, cari aktivitas lain, guys. Life is not only about physics, betul nggak? Ya, gitu. Bosan dengan fisika, cari badminton. Ditanya berapa kekuatan impulsnya, berapa ininya, ya. Ya, cari aktivitas lain, ya. Tanya sama mereka, sebenarnya sering kita aktivitas di weekend, di sore hari kayak gitu ya. Kita jalan trekking, ayo, badminton, ayo, apalagi lah ya. Waktu bersama ya. Ini di depan ini mereka ada Kak Angga, ada Kak Pristi, itu pressure dari saya itu tinggi sekali sebenarnya. Tapi mereka enjoy, kenapa? Karena selepas dari pressure itu kita ada having fun together-nya juga, gitu ya. Kalau kata orang ke kita kan bilang play hard, betul nggak? But work is much more harder with Ibu Yesi. Gitu ya. Jadi intinya itu ya, cari distraksi. Ya, distraksinya apa terserah saja. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi itu pentingnya tadi kata Bristi, cari teman yang satu visi. Biasanya kalau visi kata quantum entanglement kan? Nah, fisik kan lagi, kata fisik bukan lain, is not only buat fisik ya. Quantum entanglement. Kalau kita berada pada lingkungan orang yang visinya baik, yang misinya baik ya, dan satu frekuensi, biasanya kita nggak akan semakin terpuruk itu. Ya, teman kita tahu dia sedang ini, pasti akan ditanya kabarnya. Waktu saya di BEM, kalau saya nggak muncul, Pak Wahid itu nanya, yes, apa kabar? Dalam nggak ketemu, oh tahu aja dia saya lagi menghilang, ya kan?
Nah kayak gitu ya, cari teman-teman yang baik ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu trennya nggak turun terus ya. Terjawab ya? Oke, baik. Iya, terima kasih untuk Ibu Isi dan Ibu Evi, dan kita siap menuju kegiatan kita hari ini, dan kami agak sedikit molor ya sudah ya. Ini saking asiknya makanya, dan kami mengucapkan terima kasih sekali untuk Ibu Isi dan Ibu Evi sudah ini dari landing tadi langsung ke sini ya. Karena tadi kan jelawat. Makanya jelawat semua tuh. Ini rasa manis atau gurih, Bu? Manis atau gurih? Semua ikan manis asam gurih dari kita coba. Iya, kami berterima kasih. Ini banyak banget hal yang bisa kita dapatkan, tidak hanya untuk mahasiswa, kita juga dosen-dosen juga mungkin dari ini juga bisa memacu kita bersama ya. Para dosen-dosen juga bisa membangun ya, kerjasama internasional pastinya. Jika tidak ada halangan ya mungkin ya dari riset tanggapan bisa membuka pintu kemana saja. Wow. Iya, kita berada di penghujung acara. Mungkin setelah ini ada penyerahan souvenir dan sertifikat. Iya, nanti untuk penyerahan untuk Ibu Yesi minta tolong temannya Ibu Yesi ya. Iya, nanti untuk penyerahan souvenir. Oke, ya silakan Pak Bu Yesi. Iya, kami mengucapkan terima kasih sudah di sini. Iya. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, untuk penyerahan yang kedua, kita tahu persediaan dari Pak Wilson. Pak Wilson lagi son. Pak Wilson loh, astaga, memang Pak Dirga ya, aduh, iya. Bareng aja Pak. Di bareng. Gak apa-apa dulu. Iya. Oke. Oke, iya. Oh, ada. Wah. Ada tagline. Oke, terima kasih. Nah, Kita ininya pura-pura. Kelar generasi. Dan ini lebih lama. Ya, itu filosofis banget. wow. Filosofis banget. Terima kasih. Iya. Oke, sebelumnya saya juga mau berbantu nih untuk closing ya. Iya. Nanti jangan lupa apa kalau dijawabnya kalau mana saya. Oke. Ikan jelawat manis rasanya. Ikan jelawat lagi ya. Coba cari dulu di Kota Palangkaraya. Cukup sekian untuk kita semua. Semoga acara PPT ini bermanfaat untuk kita. Dulu. Gunakan karya produk kita. Jangan menguasai pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pak Yunus, boleh? Saya nggak pantun saya. Tadi dua mahasiswa yang bertanya tadi siapa? Ada dua ya tadi ya? Yang berbicara. Nah, sama siapa? Ya, maju sini. Dari Nia sama Gunung Mas. Wih, keren sekali. Ya. Tanyakan bibi dulu. Ya, sini. Ini ada kenang-kenangan. Nah, ini yang ikut konferensi saya tahun kemarin ya. Nah, ada kan? Nah, ini saya bawa buktinya, nggak cuma bohong di slide saja ya. Nah, ini saya bawakan bukti ini. Nah, ini sebenarnya kerja buat saya. Saya cuma tukang hore-horenya yang kerja coba. Nah, ini ada Angga, ada
Rahman, maju dulu dong. Ya. Oke. Jadi ini adalah Angga Rahman, man behind suksesnya Ecik ini, ya. Oke, ini silakan dipakai, nanti senyumnya makin berkibar, ya. Oke, ya kita mau tutup gambar ini, ya. Berisi masukannya. Iya, terima kasih sekian untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi sampai Om. Sampai ketemu untuk PPT berikutnya ya. Wah, siap-siap. Oh, oke.